Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'ishu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, penegakan hukum penting sekali. Karena itu diminta semuanya berjalan lurus. Hakim-hakim lurus, pihak yudikatif, kemudian para gubernur, presiden, gubernur, sampai kepada bupati, wali kota, camat, RW, RT, bahkan rumah tangga harus lurus. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ikutilah jalan yang lurus, jangan kamu berbelok-belok, dan janganlah kamu bercerai-berai di antara umat manusia. Demikianlah diwasiatkan benar kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang terpelihara. Nah, itu salah. Itu tujuan dari puasa, supaya kita menjadi orang yang terpelihara, orang-orang yang bertakwa. Jangan membelok-belokkan hukum. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang memutuskan perkara tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, mereka itulah orang-orang kafir. Allah menghendaki supaya kita berbuat adil dalam kehidupan penuh dengan keseimbangan, memelihara diri sebagai orang-orang yang bertakwa. Kita dengarkan. Atas dasar apa? Seenaknya aja kan? Nah inilah. Tidak boleh seenaknya. Tuanya mungkin ya. Lawak. Oke. Nah, setelah kasus oplosan pertama itu, ada yang bilang oplosan, ada yang bilang blending awat, after lah ya. Pokoknya pertama palsu gitu kan. Masya Allah. Kemudian viral kasus Antam. Kalau nah ini penipuan Antam ini tambang emas, katanya sudah ribuan ton, ratusan ton emas itu dipalsukan oleh PT Antam. Ya Allah, kerugiannya triliunan. Pertama sudah dipalsukan pula. Nah, inilah kata Al-Quranul Karim. Wailul lil mutaffifin. Surat yang ke-83. Celaka besarlah terjadi di dunia ini ketika banyaknya orang jadi penipu. Menipu soal Pertamina itu minyak oplosan, menipu tambang emas oplosan, menipu tanah PSN di PIK 2. Ternyata ada yang menyelundupkan narkoba melalui PIK 2, PIK 1, dan banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan penipuan-penipuan. Justru penipuan itu didukung oleh orang-orang yang berkuasa, dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar. Yang dirugikan adalah rakyat kecil. Ingat kaidah fikhiyah, kaidah politik Islam, kaidah fikih as-siyasah menyatakan tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Tasarrufal imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin
terhadap rakyatnya haruslah berorientasi kepada rakyat yang paling lemah, rakyat yang paling akar rumput. Nah, itu yang harus dibela terdahulu. Sekarang keadaannya terbalik, justru masyarakat yang paling lemah dijadikan sebagai objek pemerasan pajaknya, pemerasan penipuan minyak Pertamaxnya, penipuan pembelian emasnya, penipuan di bank seharusnya menyimpan beruntung, ini menyimpan duit di bank malah habis untuk ongkos administrasi. Dari 4 juta bisa ditabungkan, dipotong-potong 100 ribu, 12 ribu, 12 ribu. Nah, akhirnya 3 juta. 3 juta kalau nggak diambil, menyusut lagi biaya ADM-nya. Lama-lama habis. Kalau dulu, waktu tahun 80-an, saya hanya menabung di BNI. Nabung-nabung, malah beruntung. Sampai 3 tahun nggak diambil-ambil, masukkan 50 ribu, sampai 3 tahun menjadi 55 ribu, bahkan 60 ribu. Jadi naik duit kita itu. Bisa juga nabung melalui kantor pos dulunya. Sekarang malah habis. Ada apa sekarang terjadi di negara kita? Masya Allah, banyak yang sudah tertangkap basah menjual narkoba, banyak tertangkap basah mengupload minyak Pertamax yang dibuat dari bensin biasa, hanya warnanya yang diganti. Dan banyak yang tertangkap basah menyelewengkan hukum seperti yang terjadi pada kilometer 50 dan banyak hal-hal yang lain. Masya Allah, ya Allah, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami agar mereka mampu berbuat adil, mereka mampu menggunakan hati nurani yang dengan benar dan menanamkan ayat-ayat-Mu di tengah kehidupan berbangsa dan negara. Ampunkanlah dosa pemimpin kami yang belum mampu menanamkan ayat-ayat-Mu di tengah kehidupan berbangsa bernegara. Allah Pertamax itu 1 tahunnya 193,7 triliun, kalau 5 tahun artinya sekitar 1.000 triliun. 1.000 triliun, 5.900 triliun alias 5,9 kuadriliun. Masa. Tetapi kasus yang viral ini kasusnya ada emas palsu lah gitu ya. Ya. Berlombokan antam, sehingga orang kan jadi panik ya, emas saya ini asli nggak gitu ya. Nah, oleh karena itu Kejagung buka suara, apa sih ini gitu ya. Nah, kita lihat nih banyak cerita nih, bajingan katanya ya, PT Antam menduduki puncak klasemen Liga Korupsi Indonesia dengan 5,9 kuadriliun, 5.900 triliun. Itu kan nomor 1 Antam, 2 Pertamina ya. Ternyata kasus Antam yang katanya merugikan 5,9 kuadriliun itu hoax. Masa ya, itu cuma 3,3 triliun. Ya besar juga sih ya, tapi bukan nomor 1. Nomor 1 masih yang Pertamina gitu. Ini klarifikasi ya, yang diberitakan oleh Kompas. Kejagung pun membantah isu Antam ini merugikan negara 5,9 kuadriliun. Masa Ya, luar biasa. menarik. Nah, kemudian Tempo pun memberitakan bahwa Ahok akan diperiksa Kejagung soal korupsi Pertamina itu. Nah, ya kan? Ini kasus Ahok. Ahok itu pernah menafsirkan surah Al-Maidah ayat 51. Janganlah diambil orang Nasrani dan orang Yahudi menjadi pemimpin. Beliau tafsirkan ayat itu, cuma salah menafsirkannya, akhirnya dituntut oleh masyarakat. Nah, akhirnya dia didemo dan sempat juga disidang di pengadilan. Masya Allah. Nah, banyak kejadian-kejadian yang besar seperti itu semuanya menjadi pelajaran kepada kita semua. Kalau di dunia ini manusia bisa lari dari hukum, tidak tertangkap dari hukum, tapi ingat hukum akhirat. Itu sebabnya asas negara kita ini adalah
ketuhanan yang Maha Esa. Karena manusia yang tidak bertuhan, dia akan berbuat sewenang-wenang. Karena disangkanya dengan lepasnya dari hukum dunia, habislah sudah setelah mati. Ternyata mati itu adalah permulaan awal dari hidup yang sebenarnya. Akhirnya manusia akan menyesal dengan mengatakan, ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Mereka pasti akan memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka sendiri. Alangkah malangnya nasib orang-orang yang berdosa. Kalau hasil curiannya, korupsinya tidak dia kembalikan, dia tidak bertobat, dia akan pikul besok di akhirat, dipikul dosa-dosanya sendiri. Nah, dalam ayat yang lain dikatakan, wa wada'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana, oh Tuhan, celakalah kami, melihat catatan amalnya di sebelah kiri. Ya wailatana ma li hadzal kitab, ini dalam kitab ini, buku ini sebelah kiri catatan kejelekan, rekaman kejelekan semuanya. Ya wailatana, alangkah celakanya kami ya Allah. Nah, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun dosa yang paling kecil apalagi yang paling besar, tidak ada yang tertinggal, semuanya terekam dengan baik. Masya Allah. Nah, ini nanti akan kita tanggung jawabkan. Saya punya bukti-bukti, saya akan buka semua. Nah, ini menarik betul. Menarik. Kan sudah pernah saya bahas. Pak Hotman Paris Hutapea pun bilang, seseorang kalau sudah punya bukti, tapi dia tahu, maksudnya punya bukti dan tahu, tapi selama berapa itu ya, 5 tahun, tapi dia tidak pernah melaporkannya, artinya dia menutupi kejahatan. Nah, menutupi kejahatan. Atau bahkan bisa dibilang ikut melakukan kejahatan. Ikut bekerja sama. Lah iyalah, Anda baca undang-undang lah, kalau Anda sarjana hukum Anda ngerti maksud saya. Ya. Jadi bukan bilang soal suka nggak suka sama Ahok. Faktanya kan dia bilang, saya punya rekaman, saya akan bongkar semua. Lah telat Ahok. Kenapa enggak dari dulu-dulu? Coba itu dari tertangkap dulu. basah namanya. Ya kan? Dan dulu bongkar. Mungkin nggak segini besar. Tertangkap basah masalah Ahok. Mungkin dari dulu itu sudah sempat ditangkap itu orang-orang. Iya. Takut sama siapa Ahok takut? Presidennya dari partai lu juga kan, PDIP, Pak Jokowi. Ketua umumnya Mak Banteng. Masa. Anda ditekan siapa? Erick Thohir. Lapor ke Mak Banteng, lapor ke Jokowi. Kenapa takut sama Erick Thohir misalnya? Oh, sama orang-orang yang di dalam siapa? Lu komisaris utama, kok takut? Masa. Aduh, dari mana sih bisa bilang saya ditekan gitu kan? Salah satu podcastnya bilang begitu. Tapi oke lah, biar itu jadi sesuatu yang ditanyakan nanti oleh Kejagung. Oke? Masya Allah. Nah iya, ya. Nah, sebelumnya kan kita tahu itu ada di sosial media ya, video Ahok itu yang mengkritisi. Dia bilang dia tahu bobroknya tata kelola di internal Pertamina dan SU. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada manusia melakukan kejahatan lalu hilang begitu saja. Di dunia saja tidak bisa hilang begitu saja, apalagi ada rekamannya di akhirat kelak. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Pantun Melayu mengatakan, halia ini tanam tanaman, ke barat juga akhir condongnya. Di dunia ini hanya pinjaman, di akhirat
kelak kita mempertanggungjawabkannya. Selamat bertanggung jawab di akhirat. Assalamualaikum